Merdeka, namanya siapa? Saya. Namanya? Saya. Oh, sampai lagi banyak masalah. Lah, Tadi sampai bilang hamil. ya enggak lah. Hamil sama siapa? Aku cuma Majikannya? ketemu sama majikan yang itu. Oh, dong di Jumen, namanya siapa majikannya? Ya kita ketemu. Ya nanti polisi bawa turun. Tai Ho Chasin. Tai Jike Tai. Namanya siapa? Enggak tahu. Sebelum di video, Mbak yang linglung itu kan ngobrol sama si Mbak yang penemu. Dia bilang ia sedang dalam keadaan hamil ya. Namun ketika direkam Mbak ini nggak hamil. Jadi Mbaknya itu ngelantur ya. Jawaban pun juga berubah-ubah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan, gimana kabarnya? Masih dalam suasana bodo Cino ya, tentu banyak banget kawan-kawan yang kerja ini hari maupun besok. Ini pasti banyak banget, dan juga ada tentunya yang libur. Semoga yang libur sehat selalu, dan yang kerja semoga dapat lesi banyak. Amin. Oke. Kawan-kawan udah nonton video yang depan tadi, yaitu Mbak Indonesia. Ia ini ditemukan oleh Mbak Indonesia di MTR daerah Kwaifong sana, dan mbaknya ini linglung ya. Nah, pertama si mbaknya ini tanya-tanya kepada si mbak yang linglung. Pertanyaan memang tidak direkam, tapi dari video yang kedua mbak ini menanyakan dan tentang kenapa kok dia ini di situ, dan kemudian di video yang bukan di video ya, pertanyaannya sebelum di video si mbak linglung itu menjelaskan bahwa ia ini sedang keadaan hamil ya. Namun ketika direkam mbaknya ini enggak sedang hamil seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat dan mendengar si mbaknya tadi menyebutkan bahwa dia ini tidak membawa barang apapun walaupun itu KTP dia. Kemudian yang kedua, nama saja mbak ini juga berubah-ubah ya. Dari pertama direkam namanya siapa, kemudian direkam lagi dia itu namanya beda lagi, dan juga nama majikan juga lupa. Nah, soal penyebutan berasal dari mana ini jelas banget. Apakah mbaknya ini ibaratnya adalah benar apa enggaknya ketika menyebutkan alamat, kita kurang tahu ya, karena videonya hanya sebatas itu. Mbaknya ini bilang berasal dari Gumelar Aji Barang Banyumas. Kalau menurut dari Wikipedia memang ada loh alamat atau Aji Barang itu dari Jawa Tengah ya, Banyumas, Jawa Tengah. Jadi tepat sekali, tapi kita nggak tahu apakah mbaknya benar berasal dari sana. Nah, sekali lagi moga nanti ada istilahnya kejelasan ya. Oke, selepas itu si mbak perekam itu memanggil Pak Pol untuk mendatangi, dan istilahnya kalau sudah ada Pak Pol ya tentu ada tempat dan juga pasti akan menghubungi si KJRI untuk kasusnya ini diselesaikan ya. Dan tentu majikan juga ini bakal ditanyain apakah majikan ini penyebabnya atau memang ada kasus pribadi si mbaknya ya. Jadi kawan-kawan kalau menemui hal yang sama seperti ini, apa yang harus dilakukan? Pertama harus menghubungi Pak Pol dulu, karena kalau menghubungi KJRI belum tentu ya standby 24 jam, apalagi kejadian kalau malam ya. Jadi kalau malam belum tentu KJRI bisa datang langsung karena tutup. Jadi saran saya harus menghubungi pihak Pak Pol dulu. Nah, kalau sudah Pak Pol nanti ada tempat, nah diperiksa dulu secara medis, kemudian di situ tinggal sementara, nah baru dihubungi KJRI ya. Nah, mungkin kejadian seperti ini banyak banget terjadi ya kawan-kawan kita, nggak hanya di Hongkong, kemudian di Taiwan dulu juga sering sekali terjadi. Mbak linglung ya. Penyebabnya bisa jadi karena si juragan
Jadi dia tuh tertekan, kerjaan banyak, marah-marah. Kemudian bisa jadi karena permasalahan keluarga di tanah air, orang tua yang menuntut si anak untuk kirim uang, bisa jadi juga suami yang nuntut ataupun suami istilahnya adalah main serong dengan perempuan lain. Ini juga bisa mempengaruhi psikologis si perempuan ya, apalagi dalam keadaan kerja berat, kemudian dia ini tertekan. Ini bisa juga terjadi. Kemudian ada lagi penyebabnya karena itu kehilangan uang, nggak mendapatkan gaji yang utuh ya, karena si mbak ini tertipu oleh temannya, disuruh bayar bank ya, bisa jadi karena tidak dibayar oleh majikan secara penuh. Ini juga bisa membuat stres si PRT ya. Jadi kan kawan, berhati-hati kalau memegang uang. Nah, ada kejadian ya dulu, temanku ini punya majikan dan majikannya ini punya PRT ya. Nah, setiap gajian si PRT tersebut ini membuang uangnya ya. Jadi dikasih uang, gajian dibuang. Ya seperti itu mbak, agak stres itu. Permasalahan itu karena permasalahan keluarga ya. Dia pinter masak, bersihnya bersih bagus banget. Yaitu agak nggak penuhinnya ya. Jadi setiap gajian dia dibuang. Dia sama majikan diajari dikumpulkan kemudian dikirim, tapi tetap aja mbak ini juga nggak mau kirim. Nah, sampai finish 2 tahun si majikan langsung memulangkan mbaknya dan beserta gaji-gajinya, karena takutnya kalau dipekerjakan, nah takutnya terjadi apa-apa ya. Nah, itu secuil aja permasalahan yang hampir sama dengan mbak yang di depan tadi ya. Nah, banyak sekali kejadian ditipu sama temen, kemudian juga stres dan mau sampai gini ya. Ini juga banyak banget ya. Dan aku juga pernah membaca ini juga stres karena orang rumah ini juga ngirimi guna-guna ya. Ini juga bisa mempengaruhi kesutrasan seseorang ya. Jadi betapa pentingnya, betapa kita tuh harus berhati-hati di dalam situasi seperti ini ya. Mungkin bukan ibu, mungkin bukan suami, tapi orang lain ya, istilahnya pengen deket sama kita tapi kita gak mau, dan kita tuh dibuat stres juga ada. Jadi banyak hal yang menyebabkan orang-orang itu stres di negara penempatan ia bekerja, selain permasalahan dengan majikan. Nah, si mbak yang ditemukan di daerah MTR Kwaifong tadi tidak ada kejelasan nama lengkapnya siapa, kemudian majikan namanya siapa, namun ia menyebutkan alamat Indonesia dengan jelas. Namun sekali lagi, apakah benar itu alamatnya? Nah, nanti semoga ada video kejelasan lagi, dan semoga pihak KJRI ini menghandle kasusnya ya. Kalau memang enggak semoga cepat dipulangkan, karena kasihan ya kalau di sini dalam keadaan linglung seperti itu. Nah, intinya kawan-kawan berhati-hati di negara beton. Channel ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.